Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas masalah baptisan. Maksudnya, kenapa orang percaya harus memberi diri untuk dibaptis? Gitu ya. Jadi setelah percaya, ada kelanjutannya, yaitu memberi diri dibaptis. Nah, kalau kita tanya kepada para pendeta di luar sana, juga kepada para pengikutnya, sebagian mereka bisa jawab, tapi sebagian besar mereka bingung. Mereka akan mengatakan, oh itu tradisi gereja, atau lagi, oh itu untuk menambah jumlah, katanya sih jumlah domba, jumlah jemaat gitu ya, atau ya banyak alasan lain lah ya. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai firman Allah. Kita tidak boleh memadukannya dengan hal-hal di luar firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Jangan tafsir bebas, ya. Jadi, kenapa kalau setelah percaya lalu harus memberi dibaptis, ya? Seperti yang terdapat dalam Markus 16 ayat 16. Yang pertama, baptisan itu sesuai dengan perintah Allah. Ya, terdapat dalam Matius 3 ayat 15. Waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes menolaknya. Tetapi Yesus katakan apa? Bahwa biarlah semuanya itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi yang pertama, baptisan adalah sesuai dengan perintah Allah. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ya orang dibaptis, dia harus dilayani dulu. Maksudnya apa? Maksudnya agar orang tersebut percaya, ya, dengan pemberitaan Injil. Injil itu maksudnya Yesus, ya, beritakan Yesus, ya, sehingga orang yang percaya, ya, baru dia memberikan diri dibaptis. Ya. Jadi orang-orang yang belum bisa percaya, belum bisa mengerti, tidak boleh dibaptis. Ya. Anak umur di bawah 12 tahun tidak boleh dibaptis. Ya. Ini mengacu kepada Lukas 2 ayat 49. Ya. Yesus umur 12 tahun dia ada di bait suci dan dia sudah mengerti mengenai firman Allah, sebab dia bercakap-cakap dengan para alim ulama. Ya, itu acuannya, ya. Jadi bagaimana dengan anak-anak di bawah umur 12 tahun? Itu bukan dibaptis, tetapi diserahkan. Ya, maksudnya
iman orang tuanya itulah ya yang mewakili anak tersebut. Jadi di bawah 12 tahun tidak boleh dibaptis ya. Karena dia belum mengerti. Ya. Jadi yang kedua adalah orang tersebut harus percaya dulu, baru memberi diri dibaptis. Ya. Yang menjadi masalah di luar sana ya, karena memenuhi tuntutan ya, mereka tidak peduli apakah orang tersebut sudah mengerti firman Allah atau tidak, mereka baptis semuanya. Ya. Yang penting lalu mereka catat sebagai anggota gereja. Nah ini yang jadi masalah ya. Mereka akhirnya tidak mengenal siapa Yesus yang benar, lalu mereka dibaptis. Nah akibatnya apa? Mereka pada saatnya mereka akan keluar atau menjadi tidak lagi menjadi orang Kristen. Ya, imannya sudah pindah lagi gitu. Ini orang-orang tersebut ini yang akan menjadi masalah, karena pada saat mereka pindah agama, mereka akan berbalik menyerang kekristenan. Padahal mereka awalnya tidak mengerti, begitu ya. Karena gereja sendiri tidak mengerti, para pendeta tidak mengerti. Mereka membaptis orang-orang yang tidak mengerti. Akhirnya sama-sama tidak mengerti. Nah ini yang akan menghambat akan pemberitaan Injil. Jadi orang yang belum mengerti tidak boleh dibaptis ya, termasuk anak-anak di bawah 12 tahun. Kenapa harus dibaptis? Yang ketiga, dibaptis adalah jaminan keselamatan ya. Markus 16 ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya dan dibaptis ya. Wahyu 3 ayat 5 ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, pada saat percaya lalu dibaptis, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba. Jelas ya? Nah, itu yang ketiga. Akan apa? Ada jaminan keselamatan. Nah, sekarang yang keempat, ya, yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Ya, tadi ya Markus 16 ayat 16 ya. Kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 15. Namanya tidak tertulis ya, tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan ya. Akan dilempar ke dalam lautan api. Nah, yang tidak percaya lalu tidak memberi diri dibaptis, namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, mereka inilah yang akan dilemparkan ke dalam lautan api, sesuai dengan Wahyu 20 ayat 15. Jadi jelas tadi ya, kenapa orang percaya harus dibaptis. Ya. Yang pertama, baptisan adalah perintah Allah. Ya, kehendak Allah. Yang kedua, ya, bahwa kenapa harus dibaptis? Ya, karena apa? Karena dia percaya. Ya, percaya kepada siapa? Pada Yesus. Ya. Yang ketiga, kenapa harus dibaptis? Karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dengan kata lain, inilah jaminan keselamatan. Ya.
Sebab apa? Yang keempat, harus dibaptis. Kalau tidak, maka akan dihukum. Nah, jadi tidak ada pilihan. Percaya dibaptis, selamat. Tidak percaya tidak dibaptis, dihukum. Ya. Karena ini menyangkut keselamatan, ya. Baptisan itu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang sembarangan. Ya, harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, baptisan harus benar. Ya, tidak boleh menurut tradisi. Ya, atau kebiasaan-kebiasaan dari gereja-gereja gitu ya. Atau baptis semau-maunya. Tidak boleh semau-maunya itu dibaptis dengan percik, ya, pakai gayung dijubur-jubur gitu ya, atau seperti itulah. Itu tidak boleh, karena itu tidak mempunyai makna dan itu tidak sesuai dengan Alkitab, firman Allah, ya. Jadi baptisan itu kita lihat dalam Roma 10 ayat 3 gitu ya. Nah, jadi baptisan itu harus benar. Kan selama ini kan gereja kan di luar sana kan ceroboh, ya. Melihat baptisan itu biasa saja, ya. Sebab itu mereka tidak peduli mau dibaptis dengan apa, pistol-pistolan air. Zaman COVID kan begitu. Para Romo tuh membaptis orang tuh dengan pistol-pistolan air. Aneh kan? Lalu membaptis dengan percik-percik. Itu tidak mempunyai makna. Ya. Karena ini menyangkut keselamatan, maka baptisan itu harus mempunyai makna sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, itu harus baptisan yang benar, cara-cara yang benar, ya. Yang kedua, harus dibaptis dengan baptisan yang benar, yaitu celentang, tenggelam, lalu dibangkitkan lagi, ya, sesuai dengan Roma 6 ayat 4 sampai 14. Silakan dibaca, ya, bahwa kita dibaptis itu, ya, celentang, tenggelam, itu bermakna kita mati bersama Kristus. Itu manusia lama, kita yang mati. Ya, itu maknanya, ya. Sebab itu orang mati kan nggak ada yang dipercik, nggak ada yang disiram-siram pakai gayung, ya. Nah, lambang kematian adalah celentang, tenggelam, ya, tenggelamkan dalam air, ya. Lalu kita dibangkitkan. Nah, bangkit bersama Kristus. Ya. Maksudnya apa? Manusia baru kita ini yang bangkit. Kalau tadi mati bersama Kristus, manusia lama kita mati. Ya. Ya. Jadi kita tidak lagi berhubungan dengan manusia lama kita yang bergumul dengan dosa itu, yang senang berkelimpangan dosa. Tetapi sekarang kita setelah mati, kita dibangkitkan, bangkit bersama Kristus, manusia baru kita. Itu maknanya. Sebab itu baptisan yang benar adalah celentang, tenggelam dalam air, lalu dibangkitkan lagi. Itu. Jadi jelas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga dalam Kisah 8 ayat 38, ya, di mana sida-sida itu mereka berdua masuk ke dalam air. Tidak mungkin kalau masuk ke dalam air itu masuk ke dalam gelas atau masuk ke dalam gayung, ya. Jadi sudah jelas bukan bahwa keduanya masuk ke dalam air itu pasti banyak air, ya kan? Nah, jadi singkirkan itu baptisan yang tidak alkitabiah, ya.
Lalu apa? Yang keempat, Kisah 2 ayat 38. Petrus mengatakan apa? Bertobatlah dan memberilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi setelah dibaptis dengan baptisan yang benar, ya, itu harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Para rasul adalah orang Kristen. Ya, semuanya orang Kristen. Dan mereka tidak mengenal Allah Tritunggal. Ya, kalau mereka menyebut Bapa, itu adalah untuk Allah. Seperti, bukankah engkau Bapa kami? Nah, dia berkata kepada Allah, engkau adalah Bapa kami. Ya kan? Nah, Bapa kita. Itu mereka berbicara kepada sesama manusia yang merujuk kepada Allah. Allah itu Bapa kita, Bapa kita. Nah, itu Allah. Jelas bukan? Para rasul tidak pernah mengenal Allah Tritunggal. Amin. Sebab itu tidak ada satupun yang membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semuanya membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi sudah terjawab ya. Bagi mereka yang percaya harus memberi diri dibaptis dengan baptisan yang benar sesuai apa yang ada di dalam Alkitab. Celentang, tenggelam, dan dibangkitkan lagi, yang mempunyai makna mati bersama Kristus manusia lamanya, bangkit bersama Kristus manusia barunya. Amin. Karena Kristus setelah bangkit, dia tidak mati lagi. Ya. Lalu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin selamat, ya, ini tadi sudah saya bacakan ayat-ayat Alkitabnya. Bapak Ibu bisa memberi diri dibaptis, ya, dengan baptisan yang benar sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Rekan-rekan kami, ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa hampir ada di semua provinsi di Indonesia, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau yang sudah dibaptis tetapi tidak dengan baptisan yang benar, dengan kata lain ingin diadakan baptisan ulang, ya, dapat menulis di kolom komentar, ya, dan saya akan membacanya, lalu saya akan menghubungi, ya, mereka yang ada di seluruh Indonesia, ya, tentunya melalui gereja kami, Gereja Alkitab Allah Esa, ya. Di sana ada gembala kami, Gembala Kerasulan Pusat, Bapak Henry Tandianta, dan juga ada yang menangani di sekretariatnya, yaitu Bapak Pendeta Joni Ong, ya. Beliaulah yang akan mengurus semuanya itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih memantapkan Bapak Ibu untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.